Korban kecelakaan bus wisata di Bantul yang berasal dari dua keluarga dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Gedong Sukoharjo. Diduga melakukan penyelewengan dana desa, Kepala Desa Paku Jati Brebes diamankan dan dipenjara di Lapas Brebes serta dihukum denda sebesar 1 miliar rupiah. Memperingati Hari Pers Nasional 2022, berbagai jurnalis mendapatkan suntikan vaksin booster oleh Dokes Polrestabes Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diguyur hujan seharian, mengakibatkan banjir melanda kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, khususnya wilayah pesisir utara Jawa. Akibatnya, sekolah terendam banjir dan siswa dipulangkan agar tidak sakit dan dilakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Bencana alam banjir di Pekalongan, Jawa Tengah selain merendam ratusan rumah juga menggenangi sejumlah sekolah. Salah satunya adalah SMPN 1 Tirto Kabupaten Pekalongan ini yang kondisinya memprihatinkan. Akses jalan masuk dan halaman terendam hampir setengah meter, ruang kelas baru saja ditinggikan sehingga selamat dari genangan air. Siswa sekolah tidak terlihat di sekolah karena kondisi banjir tinggi bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan siswa. Di sekolah ini ada 750 siswa, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Alhamdulillah SMP 1 Tirto siswanya saat ini melakukan PJJ walaupun dalam kondisi hujan deras gitu. Mereka kami PJJ-kan dengan terpaksa karena akses mereka kan juga susah untuk ke sekolahan. Tidak bisa ya? Iya, dan rata-rata anak-anak itu kebanjiran. Mungkin ya selama kondisi belum memungkinkan ya kami akan PJJ, tapi apabila semua sudah surut ya akan langsung kami kondisikan seperti semula. Banjir saat ini masih merendam ratusan rumah. Aktivitas warga juga terhambat akibat tingginya genangan air. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kepala Desa Paku Jati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dijebloskan ke Lapas Brebes setelah diduga melakukan penyelewengan keuangan desa di tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai lebih dari 700 juta rupiah. AHK Kepala Desa Paku Jati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Satreskrim Polres Brebes atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penyimpangan keuangan desa di tahun 2020 senilai lebih dari 800 juta rupiah dan potensi kerugian negara lebih dari 700 juta rupiah. Oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes, berkas perkara Kades Paku Jati pada tahap 2 kemudian diserahkan kepada pihak Seksi Pidana Khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Brebes. Tersangka korupsi Kades Paku Jati AHK yang kemudian dititipkan pihak Kejaksaan ke Lapas Brebes mengatakan jika dirinya dituduh BOP pemerintah desa soal pembangunan pasar dan kolam pemancingan ikan. Menurutnya semua kepala desa menerima BOP dikarenakan sudah sesuai dengan RAB. Ya. Soal BOP Banku Keuangan Provinsi ya, dimana semua desa juga dapat, dan saya pengen juga semua rekanan dan aspirator yang bawa itu juga bertarakan biar adil. Artinya Anda mengakui masalah ini ya Pak? Ya itu BOP itu kan biaya operasional pemerintah desa yang harusnya ada dalam RAB. Pak, satu lagi Pak Ades, uang yang dituduhkan dikorupsi itu untuk apa aja? Untuk pembangunan pasar desa yang hari ini sudah 80%. Sudah jadi ya Pak? Sudah. Oh, sudah jadi. Sementara Kasipitsus Kejari Brebes Senasih menjelaskan jika tersangka telah menggunakan keuangan negara tidak sesuai peruntukannya. Selanjutnya tersangka akan dilakukan proses sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Ya, menurutnya ada penyalahgunaan yang seharusnya untuk pekerjaan tidak sesuai peruntukannya Pak ya? Dilaksanakan ya, tidak sesuai peruntukannya seperti itu. Pak, hari ini Dan sudah ada hasil penghitungannya dari auditor, sudah ada hasil kerugian juga. Mungkin nanti kita akan buka di persidangan. Atas perbuatannya tersangka yang kini mendekam di Lapas Kelas 2B Brebes dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara.
Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 6 korban kecelakaan bus wisata di Bantul dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Gedong Sukoharjo. Ke-6 korban yang dimakamkan dalam satu liang lahat tersebut adalah warga Desa Mranggen. Para pelayat sejak pagi sudah memadati 2 rumah duka di Desa Mranggen, Polokarto yang menjadi korban kecelakaan bus wisata di Bantul. Rumah Tulus Rahmanto, salah satu karyawan pabrik konveksi Adifa yang tidak ikut rombongan wisata berjajar 4 jenazah, yaitu nenek bernama Paryono Kasinem, ayah bernama Sugiyolo Sodiharjo, ibu bernama Pariyayem, serta anak yang berusia 9 tahun bernama Arditya Revan Pratama.
Tulus bersama istri dan anak keduanya tidak ikut berwisata yang diadakan pabrik tempat dia bekerja, namun anak pertamanya ikut nenek bersama kedua orang tuanya yang diajak untuk berwisata menggantikan Tulus dan istrinya. Sejumlah takziah terlihat ikut mensolatkan keempat jenazah. Selanjutnya keempat jenazah dikumpulkan di masjid bersama dengan 2 jenazah lainnya yang juga tetangga Tulus, yaitu Sri Wahyuni dan anaknya Alfiana yang berusia 10 tahun. Selesai disolatkan, ke-6 jenazah kemudian digotong bersama-sama ke TPU Gedong untuk dimakamkan secara bersama-sama dalam satu liang lahat. Secara perlahan satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Tulus yang ikut ke dalam liang lahat tidak kuasa menahan kesedihan. Lebih dari 1 jam untuk mengubur ke-6 jenazah ini dalam satu liang lahat. Selesai pemakaman, Tulus beserta anak istri dan kerabat lainnya masih bertahan di makam sambil menangis melihat kepergian orang-orang yang mereka sayangi. Wardianto, kerabat Tulus, mengatakan 6 korban yang berasal dari 2 keluarga ini sepakat untuk memakamkan ke-6 jenazah dalam satu liang lahat. Iya, dari keluarga. Itu memang kesepakatan dari pihak kedua belah. Dari Pak Yudi, keluarga Pak Yudi sama keluarga Pak Heri. Itu sudah ada keputusan dari Pak RT, Pak RW, itu minta dimakamkan satu tempat. Saat ini jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus wisata di Bantul ada 13 orang, 9 diantaranya merupakan warga Polokarto, Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Taufik Irvani, Lingkar TV melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Afiani, mengonfirmasi bahwa ada 1 warga Kabupaten Pati yang terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Namun ia mengungkapkan bahwa orang yang bersangkutan tersebut sudah sembuh dan dinyatakan negatif. Ditemui di ruangannya kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Afiani mengonfirmasi bahwa ada 1 warga Pati yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Namun pihaknya mengungkapkan bahwa orang yang bersangkutan sudah sembuh dan negatif COVID-19. Sebelumnya, Dr. Afiani mengungkapkan bahwa pasien tersebut sudah diuji di laboratorium untuk mengetahui varian COVID-19. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pasien tersebut termasuk pada pasien tanpa gejala. Diungkapkan oleh Dr. Afiani, hasil uji laboratorium dari yang bersangkutan keluar setelah kurang lebih 9 hari dan pasien sudah terkonfirmasi sembuh atau negatif dari COVID-19 varian Omikron. Maka kita ngirim 3 sampel, 2 orang Pati, 1 orang Rembang, itu keluar setelah sekian lama, hampir 9 hari, kurang lebih 9 hari baru keluar hasilnya. Dari sudah kirim dan ternyata 1 memang positif Omikron. Kita tindak lanjuti karena orangnya yang bersangkutan itu tanpa gejala, tanpa gejala, sudah isolasi sehingga sudah kembali ke keluarganya. Kita ulangi untuk tracking dan alhamdulillah sudah negatif semua. Itu perjalanan dari luar atau? Enggak, rumah tangga biasa. Saat ini udah negatif semua, Bu? Sudah negatif semua. Udah lama kan itu. Iya. Jadi kita tahunya itu lama, di laboratorium lama, orangnya sudah sembuh. Dan kontak eratnya kita tracking sudah 2 kali sejak awal, pada waktu awal terdeteksi kita sudah tracking, memang kontak eratnya negatif semua. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Afiani, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan tracking kontak dekat dari yang bersangkutan dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang positif COVID-19. Seperti diungkapkannya, orang yang bersangkutan merupakan seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki riwayat perjalanan. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Afiani, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak abai dengan protokol kesehatan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Adanya pelonggaran PPKM COVID-19 pada libur tahun baru 2022 berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang mencapai 200%. Hampir semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami lonjakan pengunjung. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi COVID-19 yang membuat jenuh masyarakat karena tidak bisa melangsungkan aktivitas normal mengakibatkan mayoritas sektor roda perekonomian terhenti yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Adanya pelonggaran saat libur tahun baru banyak dimanfaatkan oleh warga yang sudah lama berdiam diri di rumah untuk menikmati liburan di destinasi wisata yang ada di pemerintah Kabupaten Batang. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Batang Yarsono, ada 4 objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemda setempat seperti Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro, Kolam Renang Bandar Eco Park, dan Kolam Renang THR Keramat mengalami lonjakan pengunjung yang mencapai 200% atau sekitar 20.000 pengunjung. Berbeda dengan tahun 2021 yang masih dilakukan pengetatan lantaran virus corona masih mewabah dan banyak memakan korban yang menyebabkan PPKM diperketat.
Pelonggaran kegiatan masyarakat tersebut berdasarkan instruksi Bupati Inbub nomor 23 dan 24 tahun 2021 boleh dibuka dengan membatasi pengunjung objek wisata hanya 75% yang diperbolehkan masuk, tentunya dengan prokes ketat serta adanya aplikasi Peduli Lindungi. Nataru 2022, Libur Natal dan Tahun Baru, ini tentu setelah mendapatkan rekomendasi sementara dari berdasarkan Inbub 23 dan 24 tahun 2021 bahwa wisata sudah diizinkan dibuka, tapi dengan persyaratan 70% dari jumlah pengunjung normal. Kemudian tetap dengan menggunakan prokes ketat, bermasker, kemudian ada cuci tangan, kemudian berjarak. Kemudian juga ada aplikasi, harus ada aplikasi Peduli Lindungi yang harus dipersyaratkan dalam memasuki wisata di Kabupaten Batang. Sementara untuk yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, ada 4 destinasi wisata. Yang pertama adalah Sigandu, ke Pantai Sigandu, kemudian untuk Ujung Negoro, kemudian untuk Bandar Ekopark, yang satu adalah kolam renang THR Keramat Batang. Setidaknya ada 30-an destinasi objek wisata yang pada libur tahun baru 2022 ini mayoritas pengunjung membludak. Untuk PAD sendiri saat ini ditargetkan sekitar 3,3 miliar rupiah. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Momentum peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada esok hari 9 Februari 2022, Polrestabes Semarang memberikan vaksinasi booster kepada para jurnalis di Kota Semarang. Pemberian vaksin tahap 3 ini untuk melindungi jurnalis saat menjalankan tugas liputan di lapangan dan upaya pencegahan dari sebaran COVID-19 varian baru Omikron. Puluhan jurnalis di Kota Semarang dari berbagai media cetak, elektronik, dan online ini rela mengantri untuk mendapatkan vaksin booster di Mapolrestabes Semarang. Pemberian vaksin booster kepada wartawan unit Polrestabes Semarang tergabung dalam Peliput Hebat Semarang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2022 yang jatuh pada tanggal 9 Februari. Sebanyak 50 jurnalis mendapatkan kesempatan menerima vaksin booster jenis AstraZeneca yang disiapkan Dokes Polrestabes Semarang. Pemberian vaksin booster kepada insan media sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan dari sebaran COVID-19 varian baru Omikron. Kita sebagai peliput sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Dan ini menurut saya memang sangat penting sekali mengingat kondisi pandemi saat ini ada peningkatan dan sebagainya. Ini sebagai kita peliput yang setiap hari ketemu sama orang, bertemu dengan banyak orang. Ya, upaya ini sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, tren peningkatan angka positif COVID-19 di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan serius dan sudah seharusnya semua komponen masyarakat membantu pemerintah agar pengalaman pahit dampak gelombang kedua penularan COVID varian Delta tak terulang lagi. Ini dilaksanakan dalam rangka upaya mendukung program pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Apalagi di akhir-akhir ini ada terjadi peningkatan atas kasus positif terhadap COVID-19 di Kota Semarang. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2022. Dengan pemberian vaksin booster diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan semangat dan rasa nyaman dalam setiap meliput kegiatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.